Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran prakarya di kelas 9 semester 1. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 12 Agustus tahun 2020. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungannya dan selalu ada dalam bimbingannya. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai proses produksi kerajinan bahan keras. Dan untuk pertemuan sekarang kita akan belajar mengenai kerajinan bahan keras buatan, ya, proses kerajinan bahan keras buatan sama kemasan produk kerajinan bahan keras. Coba lihat buku paketnya dari halaman 32 sampai halaman 41 ya. Dibaca, diteliti dengan seksama, kemudian dicatat, dirangkum. Dan seperti biasa hasil rangkumannya dipotokan ke Ibu ya di Japri, yang nantinya akan dijadikan nilai tugas. Kita mulai aja ya dengan materi sekarang. Buatan. Untuk kerajinan bahan keras buatan, contoh yang pertama itu adalah kerajinan kaca. Bahan untuk pembuatan kerajinan berupa kerajinan lukis kaca. Yang pertama adalah kaca, ya. Kemudian ada cat, kemudian ada thinner. Nah, berikutnya alatnya, alat pembuatan lukis kaca itu ada pena, ada kertas rancangan, ada pisau kertas, ada kuas, kemudian ada meja dan ada lap. Nah, sementara produk kerajinan lukis kaca bisa dilihat di gambar. Itu aneka lukisan, itu yang dibuat dalam bahan dasar kaca. Ya, bisa kaca lempengan. Bisa juga kacanya itu kaca yang berbentuk botol ataupun juga itu berbentuk guci ya. Nah, itu bisa dibuat produk kerajinan lukis kaca. Kemudian untuk proses pembuatannya ya, proses pembuatan lukis kaca ini di bawah ini ada proses pembuatan kerajinan lukis kaca. Yang pertama adalah membuat gambar sebagai pola. Ya, setelah itu menebalkan gambar dengan spidol. Kemudian gambarnya ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Ya, selanjutnya memberi warna pada gambar dengan cat. Kemudian menutup seluruh permukaan warna dengan cat. Lukisan kaca selesai dan dapat ditambahkan bingkai gitu. Ya, itu prosesnya. Nah, bahan keras buatan yang kedua itu adalah kerajinan logam. Nah, bahannya untuk beberapa kerajinan logam itu ini bisa dari kaleng lembaran. Ya. Kemudian ada bahan tambahannya adalah cat warna, kemudian lem super. Nah, dilanjutkan dengan alat pembuatan kerajinan logam, itu ada gunting kaleng, ada cetakan, dan ada kuas. Nah, berikutnya contoh produk kerajinannya. Contoh produk kerajinan dari logam ada bros, ya, bros untuk hiasan, ya. Nah, kemudian ada teko, itu ya, alat keperluan minum, biasanya hanya untuk hiasan ini. Ya. Kemudian ada hiasan dinding. Ya, dari logam juga bisa dibuat kerajinan berupa hiasan dinding itu. Berikutnya proses pembuatan kerajinan logam. Nah, di bawah ini merupakan cara membuat kaleng wadah kerupuk yang dibuat dengan desain sederhana. Ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kaleng lembaran digunting sesuai pola. Kemudian kalengnya dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Ya, kemudian kalengnya disusun dengan dipatri membentuk kotak. Nah, berikutnya selipkan kaca dan patri bagian pinggirnya. Kemudian buat tutupnya, dan lukis wadah
dengan cat sesuai selera. Itu contoh proses pembuatan ya. Itulah ya tentang proses pembuatan kerajinan bahan keras ya. Nah, yang terakhir kita lihat itu tentang kemasan produk kerajinan bahan keras ya. Nah, untuk kemasan ini kita lihat dulu, ini kemasan itu apa? Kemasan itu ya, kemasan itu adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk. Ya, sekali lagi, kemasan adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk ya. Tujuannya itu adalah untuk melindungi produk dari gangguan cuaca, dari guncangan, dan dari benturan-benturan ya. Nah, kemasan untuk produk kerajinan bahan keras itu biasanya dibuat disesuaikan dengan jenis bahan, dengan ukurannya, dan dengan bentuknya ya. Sebetulnya tidak semua produk kerajinan bahan keras itu dikemas kalau memang itu ukurannya besar. Misalnya seperti tadi ada kerajinan tempat tidur atau ranjang dari bambu ya. Untuk kemasannya mungkin kita berpikir 2 kali ya untuk membuat kemasan ranjang akan segede apa gitu. Jadi untuk kemasan gitu, kemasan produk kerajinan itu tadi ya, kemasan untuk produk kerajinan itu biasanya dibuat atau disesuaikan dengan tadi ya, ada jenis bahannya, ada ukurannya, dan bentuknya seperti apa itu. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Dan untuk materi aspek kerajinan sudah selesai ya. Nanti minggu depan kita akan coba mengerjakan soal, dan minggu depannya lagi praktik ya, praktek kerajinan dari bahan rotan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.